Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali dalam Sapaan Renungan Harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ada orang yang tidak seiman bertanya kepada saya, dia katakan, kenapa orang Kristen itu secara khusus memanggil Allahnya dengan sebutan Bapa? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mengetahui secara khusus kita di dalam dalam kita berdoa, kita sering sekali memanggil Allah itu dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum saya menjelaskan renungan harian ini, jauh sebelum saya menjelaskannya, silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom komentar kenapa kita orang Kristen menyebut Allah itu dengan panggilan Bapa. Nanti kita boleh tuliskan bersama-sama. Kalau kita mengatakan demikian Bapak Ibu, jadi saya jawab kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Mengapa orang Kristen itu menyebut Allahnya dengan Bapa? Yang pertama saya jelaskan yaitu karena memang itu perintah langsung daripada Yesus Kristus. Ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, ya Yesus, bagaimana seharusnya kami berdoa? Lalu Yesus menjawabnya, jikalau kamu berdoa, katakanlah demikian, yaitu Bapa kami yang di sorga. Jadi penyebutan Allah sebagai Bapa itu adalah perintah langsung daripada Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita menyebut Allah itu sebagai Bapa karena memang hubungan kita dengan Allah itu dibentuk dalam hubungan anak dan seorang bapa yang tidak bisa terputus. Hubungan kekeluargaan, hubungan yang mengayomi, hubungan yang bertanggung jawab, hubungan yang benar-benar murni dan pure di dalamnya. Kita mengenal Bapa kita, kita mengetahui sosok yang senantiasa memberkati kita. Maka dengan kedekatan itu kita akan berkata, ya Bapa. Jadi kita adalah anak-anak Allah, karena Allah adalah Bapa kita. Yang ketiga, mengapa kita menyebutkan Allah itu menjadi Bapa kita? Sebagaimana seorang pemimpin dalam memimpin dalam rumah tangga, seorang bapa itu menunjukkan tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, sehingga tidak merasakan ketakutan. Jadi kehadiran seorang bapa di tengah-tengah keluarga itu memberikan rasa nyaman dan aman. Itu yang seharusnya. Jadi ketika kita menyebut Allah kita itu sebagai Bapa, maka hilanglah ketakutan tadi itu. Karena Bapa akan selalu memberikan yang terbaik. Maka dalam Roma 8 ayat 15 ini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi penyebutan Bapa menghilangkan rasa takut, menghilangkan kecemasan, menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan keempat Bapak Ibu, kenapa kita mau manggil Allah itu sebagai Bapa? Karena memang Bapa itu telah memberikan roh kepada kita yang menjadikan kita anaknya. Jadi dikatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita telah menerima roh yang menjadikan kita sebagai anak Allah itu, yang memperkenankan kita menjadi anak Allah. Maka oleh karena itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi memang Allah yang mengizinkan itu, kita menyebutkan demikian.
Maka oleh karena itu ketika kita memanggil ya Allah Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan sorga, maka sesungguhnya di sana dikatakan, saya tidak takut, saya tidak cemas, saya tidak khawatir lagi tentang hidup ini, sebab Allahku turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Maka jikalau saat ini Bapak Ibu ada dalam keadaan ketakutan, entah apa yang akan dimakan, entah apa yang akan dipakai, entah apa yang akan untuk membayarkan uang sekolah, membayar uang rumah sakit, check up, dan lain sebagainya, Bapak Ibu saudara-saudariku, maka saat ini Tuhan berkata, panggillah Dia, Bapa kita yang berkenan, yang turut datang memberkati kita. Dia akan terus menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudariku, katakanlah di dalam hati dan imanilah bahwasanya Allah kita itu di dalam Yesus Kristus yang memperkenankan kita sebagai anaknya, Dia juga yang akan memberkati kita sepanjang kehidupan kita. Terimalah kuasa daripada Allah melalui kita sebagai anaknya, dan kita berkenan memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat berkat dan kasih-Mu, dan Engkau memperkenankan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan Engkau adalah Abba, Bapa kami, yang benar-benar memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan dan pelayakan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Kami hanya bagaikan debu yang tiada arti, tetapi karena perkenanan-Mu, tetapi Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, dan Engkau memperkenankan kami, melayakkan kami menjadi pewaris kerajaan-Mu sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami terus bergantung hanya pada-Mu saja, bukan bergantung pada pemikiran kami, entah apa yang kami makan, pakai, dan apa yang akan kami gunakan untuk melanjutkan kehidupan ini, atau bahkan saat ini ada yang sedang dalam pengobatan sakit. Tuhan kiranya memberkati, memulihkan mereka. Engkau kiranya Tuhan senantiasa menghiburkan setiap hati yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga Kristen, Engkau berkati setiap para hamba-hamba Tuhan, Engkau berkati setiap para misionaris, Engkau berkati para pejuang-pejuang keadilan, dan yang dapat Tuhan Engkau pimpin mereka untuk memperhatikan anak-anak kecil Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati setiap pelayanan karitas, pelayanan sosial yang boleh dijalankan anak-anak Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Terima kasih ya Allah Bapa kami, Engkau berkati juga gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, supaya melalui kehadiran gereja damai sejahtera dan juga kerajaan Allah dapat boleh dihadirkan di tengah-tengah setiap masyarakat, biar menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.